Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 20 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus. Dan untuk ibadah raya online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Wow Anniversary yang ke-4 tahun. Betul ya Pak Iwan? 4 tahun, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau merayakan kebaikan Tuhan, merayakan penyertaan Tuhan sepanjang 4 tahun ini. Banyak lika-liku, naik turun, tapi saya percaya Tuhan memberikan kita sukacita dan kemenangan. Katakan amin. Amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menambuhkan
dahsyat, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan kemasyuran Tuhan. Sorakan kemenangan bagi Allah kita. Ada kekuatan di hidup kita. Saudara dan saya katakan amin. Bersama-sama dengan sukacita katakan. Dengan semangat haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Dengan imanmu katakan. Takkan gentar langkahku. Dia angkat kita di saat apa Bapak Ibu? Di saat aku jatuh, Kau langsung berkuatku. Dengan sukacita angkat kedua tanganmu sembah. Lembah yang gelap kan ku lewati. Ada Tuhan sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan kuasa, oleh kuasa Yesusku. Bersama-sama GBI wow. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Bumi angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Bersama kita tepuk tangan dengan sukacita. Dari awal katakan bersama. Yesus kau kekuatan di. Tengok kanan kirimu katakan. Takkan gentar langkahku. Kami angkat tangan, Kau angkat tanganku di saat aku. Ada sumber pengharapan Yesus saja. Dengan imanmu yang bersukacita karenanya katakan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Umat-umat yang percaya dengan iman katakan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Yang bersukacita katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Musik memuji Tuhan katakan. Sorakanlah bersama-sama. Dengan sukacita karena Allah kita dahsyat. GBI wow katakan. Ku angkat tanganku. Mana suaranya Bapak Ibu? Tangan-tangan penuh dengan kemenangan. Tangan-tangan penuh dengan sukacita. Bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkat. Sekali lagi Bapak Ibu berkuasa. Sekali lagi GBI wow. Dengan sukacita katakan. Ku angkat. Kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Suarakan kemenangan. Umat-umat yang berkemenangan katakan. Surga bumi nyatakan. Kami angkat. Nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi.
hanya di dalam Engkau Tuhan kami berserah penuh. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi Tuhan. Di hadapan Tuhan sebagai tanda kami berserah penuh di hadapan Tuhan. Kami berserah secara total di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan katakan, Engkau kuatkan aku bertahan. Ada bukti, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di hari ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kami, khususnya Tuhan gerejamu Tuhan, GBI Wow Tuhan. Kalau kami boleh merayakan anniversary keempat Tuhan, sekali-kali tidak pernah Engkau tinggalkan, sekali-kali tidak pernah Engkau biarkan Tuhan. Engkau begitu setia Tuhan buat gereja ini Tuhan. Banyak perkara Tuhan yang tidak kami mengerti. Ada begitu banyak perubahan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang memulainya bersama dengan kami. Engkau yang akan terus berjalan bersama dengan kami. Biarlah namamu terus ditinggikan dan dimuliakan atas tempat ini ya Tuhan. Dan ada begitu banyak cerita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Boleh keluar dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam. Kami butuh firman-Mu lebih dari segalanya. Karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Engkau mau berkata-kata buat kami. Engkau mau memberitahukan jalan-jalan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah kami mau punya telinga seorang murid. Kami mau punya tanah hati yang subur, yang siap ditabur oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami mau katakan Tuhan, kami percaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada hari ini, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, hamba-Mu percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Selagi kuasa firman-Mu disampaikan, aku percaya ya Tuhan bahwa ada kemerdekaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk, apa kabar? Luar biasa pasti ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang tidak ada yang kebetulan. Jadi dari hari Rabu kemarin saya ditaruhkan kata-kata ini, tidak ada yang kebetulan. Coba tengok kanan kirinya, ya mungkin ada wajah yang baru dilihat, atau yang sudah lama tidak dilihat, ya bilang dong begini, enggak kebetulan, ya. Saudara, di dalam bahasa Ibrani ternyata tidak ada kata untuk coincidence atau kebetulan. Ya, di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata kebetulan. Karena mereka begitu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Amin. Sehingga tidak ada kata kebetulan buat mereka, saudara ya. Tetapi mereka percaya hukum tabur tua itu ada. Ya, apa yang kita alami sekarang itu mungkin dari yang dulu-dulu tuh kita nggak ngeh aja, saudara ya, itu kita udah tabur. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dilahirkan kembali, ya, anak-anak yang sudah lahir baru, saudara, firman Tuhan katakan Tuhan tahu apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia rancangkan buat kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Amin, yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, ada sebuah cerita, kalau ada yang tahu di Amerika ada gereja terkenal banget namanya Crystal Cathedral, ya. Itu ada seorang ibu, ya saudara, itu sering banget lewat tempat itu. Sampai satu waktu dia berkata kepada suaminya, saya kok kepengen banget ya berdoa di gereja itu. Suaminya bilang begini, berdoa di mana aja sama, gak usah ke situ katanya ya. Tapi satu waktu istrinya bilang begini, saya kepengen berhenti deh, saya kepengen berdoa di sini. Ada satu gedung gereja yang begitu bagus, dia bilang, yang turis mau datang untuk kunjungin gereja ini
mau beribadah ke sini. Kita yang tinggal di kota ini, masa kita nggak pernah masuk? Hari ini saya mau ke gereja ini, saya kepengen berdoa gitu kata istrinya. Suaminya bilang begini, ya udah kalau kamu mau, kamu aja sana berdoa. Saya nggak kepengen gitu kata suaminya. Karena buat saya berdoa di mana aja sama. Singkat cerita, istrinya ini datang ke gereja dan dia berdoa, dia ikut misa, saudara ya. Waktu dia ikut misa, saudara, di sebelah dia ada seorang wanita muda itu sedang menangis. Ibu ini melihat dia dan dia berkata begini, anak muda, yang lady katanya, kenapa kamu nangis? Kamu dari kota ini? Dia tanya. Enggak, saya dari kota yang lain. Dia katakan demikian. Oh, kamu ngapain ke sini? I am on a mission katanya. Saya lagi ada misi. Oh ya, kata wanita tua ini. Iya, saya lagi mencari ibu kandung saya. Saya diangkat oleh satu keluarga. Saya mencari ibu kandung saya. Dan saya digerakkan untuk saya berdoa untuk datang ke tempat ini. Lalu ibu tua ini bertanya begini, kamu lahir di kota apa? Dia sebutkan kotanya. Ternyata wanita muda ini lahir di kota ini, saudara ya, yang ada Crystal Cathedral ini. Oh ya, kamu lahir di rumah sakit mana? Dia katakan begini, di rumah sakit A. Lalu ibu tua ini menangis, saudara. Dia katakan begini, kamu anak saya. Waktu saya melahirkan kamu, saya dalam keadaan yang sangat miskin. Saya dalam keadaan yang tidak punya uang sama sekali. Sehingga saya menyerahkan kamu kepada satu lembaga sehingga anak ini diangkat anak, saudara. Saudara, ini true story dari Crystal Cathedral. Dua orang ini dari kota yang berbeda, tetapi bisa bertemu di satu tempat untuk mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, mungkin anak muda ini menunggu waktu yang lama. Mungkin ibu-ibu ini menunggu waktu yang lama. Tetapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia, tidak ada yang kebetulan. Bilang kiri kanannya sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sekalipun saudara-saudara kita tidak melihat, saudara tidak merasa. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Sekalipun kita belum melihat jawaban doa. Sekalipun kita tidak merasa, kok sepertinya Tuhan gak jawab doa saya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasa, Dia Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan setiap kita. Amin, saudara. Di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14, Keluaran 14 ayat 10 sampai 14, boleh tolong ditampilkan. Nah, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, kita udah punya Alkitab. Waktu kita ngadepin sesuatu,
Kita sering ngomong ya, the battle is the Lord. The battle is the Lord. Tapi buat bangsa Israel saat itu, saudara, di belakang tentara Firaun, mau dibantai, mau ditebas, mau ditombak, di depan itu Laut Merah. Kira-kira kalau kita ada di posisi itu, masa itu saudara belum ada Alkitab yang ditulis. Mereka nggak tahu kalau laut itu akan terbelah. Mereka nggak tahu. Kalau kata Dono Kasino Indro, maju kena mundur kena gitu kan ya. Mereka nggak bisa balik ke belakang. Mereka nggak bisa maju ke depan. Kenapa? Semuanya yang mereka lihat adalah kematian. Saudara, saya nggak heran kalau mereka marah sama Musa. Betul ya? Mereka marah sama Musa, mereka bilang ini, aduh, daripada mati di padang gurun, lebih baik kami jadi budak. Gak mati, tetap masih hidup, itu yang mereka katakan. Tapi boleh gak kita mundur sebentar di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ya tadi kan Keluaran 14. Di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 Tuhan bilang begini loh. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah katakan gini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Orang-orang Filistin tuh orang-orang yang tinggi gede, saudara. Padahal itu shortcut, itu jalan yang paling pendek, jalan yang paling mudah, saudara. Tetapi Tuhan bawa bangsa Israel itu untuk jalan berputar. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau mereka akan dikejar sama Firaun dan tentaranya? Tahu. Kira-kira Tuhan tahu nggak mereka akan ngadepin Laut Merah? Tahu nggak, saudara? Tahu. Tetapi Tuhan bawa mereka jalan berputar. Tuhan tahu kapasitasnya untuk bangsa Israel saat itu, saudara. Tuhan pakai itu. Nah, ini saya mau katakan buat jemaat di GBI Wow. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kesusahan atau pencobaan. Karena ada tertulis di dalam kitab Yakobus, pencobaan itu tidak datang dari Allah. Tetapi dunia ini, hawa nafsu kita, si jahat, saudara ya, itu mau mencobai kita. Tetapi kabar baiknya, Allah selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kalau iblis maunya saudara lihat masalah, saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi buat Tuhan, masalah saudara dan saya justru mengalami secara pribadi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada tertulis dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemuliaan. Karena buat Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Karena buat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin, saudara. Tuhan bawa mereka berputar di saat mereka takut, di saat mereka menggerutu, di saat mereka marah-marah. Justru mereka melihat Laut Merah terbelah dan mereka melihat musuh mereka dikubur untuk selama-lamanya oleh Tuhan. Amin. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, mungkin waktu mereka ngadepin ini mereka gak ngerti. Mereka marah sama Tuhan. Mereka bilang, kenapa Tuhan kasih posisi saya yang terjepit. Tapi kita sekarang kita udah bisa melihat seluruh ceritanya. Ternyata Tuhan mau memusnahkan musuh mereka itu untuk selama-lamanya. Mesir dikubur di dalam Laut Merah, saudara. Gak ada yang kebetulan. Tuhan itu baik. Amin, saudara.
Saudara, Roma 8:28 tadi katakan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya mau katakan saudara, apapun keadaanmu saat ini, maju terus, berjalanlah terus. Karena bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Yuk kita naikkan pujian ini. Moving in this place, I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Saat tiada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan setiap kita. Keluaran 2, yuk cerita lain lagi. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ini luar biasa nih multimedia anak-anak muda di belakang ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ini cerita keren banget saudara ya. Kalau kita lihat saudara, waktu Musa lahir di zaman itu, Firaun membuat satu ketentuan. Anak-anak kecil di bawah 2 tahun itu harus dibunuh, harus dimatiin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana buat Musa untuk membawa bangsa Israel keluar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, keluar dari Mesir, saudara ya. Tetapi kita lihat, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang dapat menggagalkan
rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali yang iblis buat, dia tidak bisa membatalkan rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang dia buat supaya saudara dan saya keluar dari tracknya Tuhan. Gak fokus, keluar dari tracknya Tuhan. Tanpa saudara sadari, saudara udah jalan begitu jauh. Tetapi hari ini saya mau katakan, sejauh apapun engkau sudah keluar dari tracknya Tuhan, engkau selalu punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Karena tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan. Kita lihat saudara, tiba-tiba Putri Firaun mandi. Kalau kita lihat sungai Nil, artinya tuh sungai Nil tuh sungai umum loh saudara. Sungai umum yang semua orang tuh bisa datang ke situ. Tetapi hari itu dikatakan Putri Firaun itu mau mandi. Dan itu bukan kebetulan. Dan lihat, waktu dia lihat saudara, itu dikatakan saudara bahwa mereka mengenali bahwa ini pasti bayi orang Ibrani. Mereka udah mengerti seharusnya bayi orang Ibrani itu dihukum mati. Dan mereka katakan ini pasti nih bayi orang Ibrani. Tapi lihat, Putri Firaun tiba-tiba tergerak oleh apa? Belas kasihan. Saudara, saya catat begini, belas kasihan itu membuat seseorang dapat melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Belas kasihan itu melebihi seseorang itu mampu melakukan, melebihi kemampuannya dan kebiasaannya. Dia orang Mesir. Tetapi putri Mesir itu jomplang banget. Putri raja dengan orang Ibrani yang dengan kata lain mungkin pada zaman itu budak saudara. Tetapi waktu belas kasihan itu timbul saudara, dia katakan, dia ambil bayi Musa ini. Gak ada yang kebetulan. Ini saya cuma ambil beberapa cerita. Ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab. Seolah-olah itu kebetulan. Tetapi yang luar biasa tadi pagi saya baru tahu waktu saya Google. Itu dalam bahasa Ibrani tidak ada kata kebetulan. Mereka tidak punya kata kebetulan saudara. Mereka percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Saudara di dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan saudara. Ini tadi pagi waktu saya renungkan ini tiba-tiba saya diingetin Iping ya, adik saya, karena dia pernah bersaksi tentang ini. Ya, tentang sungai Nil. Dia begitu diberkati, dia pernah pergi ke Mesir. Saya belum pernah saudara ya. Tapi dia pernah pergi ke Mesir. Coba Ping naik dulu Ping. Kesaksian. Dia bilang begini, "Lah, ntar gue nangis gak apa-apa, nangis aja." Saya bilang gitu ya. Coba Iping saksikan dulu. Sungai Nil tuh kayak apa? Udah mau nangis. Haleluya, puji Tuhan. Waktu tadi pagi orang telepon gitu ya, dia bilang Ping mau cerita tentang sungai Nil. Saya lupa sebenarnya saudara. Tapi dari perjalanan ke Israel beberapa tahun yang lalu sampai saya bisa ada di Mesir, peristiwa yang di sungai Nil itu yang ingetin diri saya sampai detik ini gitu ya. Saudara tahu gak waktu saya sampai di depan sungai Nil itu, kan di pikiran saya kalau kita sekolah minggu dulu ya, kan ada gambar tuh kalau Musa di dalam keranjang, terus di sungainya tuh, sungainya kayak gak begitu besar, sungai kecil ya kan, ada pohon-pohon pinggirnya, ada bunga-bunga, terus nanti di ujung ada gambar Putri Firaun gitu kan. Jadi saya pikir seperti sungai yang kecil yang keranjang ini akan mengikuti aliran sungai itu sampai ke tangan Putri Firaun. Itu yang ada di otak saya semenjak saya sekolah minggu dulu ya. Tapi begitu saya berdiri di depan sungai Nil dan saya lihat sungai itu, waduh, gede banget. Sungainya gede banget. Bener-bener gede. Gak ada aliran air yang bisa ngikutin sungai itu ke satu arah. Saking besarnya. Tuh makanya saya selalu ingat Ola tuh beberapa kali ke Israel tuh saya dulu gini, ngapain ya berkali-kali ke Israel. Ternyata tuh kalau kita sampai ke sana, Roh Kudus tuh bisa khotbah sama kita loh lewat semua peristiwa yang ada. Gak perlu pakai penuntun menurut saya. Karena di setiap tempat tuh Tuhan bisa ngomong berbeda-beda dengan setiap peserta yang ada di situ. Nah di sungai Nil itu saya dapatnya segitu besarnya sungai itu, di luar pikiran saya, kecil, terus ada ikan-ikan kecil, terus Musa ikut keranjangnya ikut mengalir sampai ke tangan Putri Firaun. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Nah,
ternyata ada film juga ayat-ayat cinta tuh memang bukan film orang Kristen, tapi kalau saudara udah tahu Sungai Nil sebesar itu nggak mungkin, menurut saya nggak masuk di akal keranjang Musa itu bisa sampai ke tangan putri Firaun. Tapi Tuhan itu hebat, Tuhan hebat banget. Saya tahu saudara nggak gampang buat seorang ibu melepaskan anaknya Di Sungai Nil. di Sungai Nil yang sebesar itu. Nggak tahu isinya apa aja, mungkin ada ikan, ada segala macam hal. Tetapi waktu dia melepaskan itu, saya percaya ada roh yang dari Tuhan yang kuat dan percaya. Aku ingat cerita itu, dia sama Miriam kakaknya Musa itu, dia berdua, dia lepasin adiknya, dia lepasin anaknya, sampai bisa tepat waktunya Tuhan sediakan putri Firaun lagi mandi di tempat itu, sehingga Musa bisa selamat. Harusnya dia nggak selamat. Dan lewat cerita itu Ipin pernah ngomong sama Ola, wah luar biasa loh, Tuhan tuh ngomong banyak banget di Sungai Nil itu. Ternyata dalam hidup kita yang jadi sungai-sungai dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, sungaimu, sungaiku, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Seperti firman Tuhan katakan Lukas 1:37, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Ada putri Firaun, ada tangan Tuhan, siapapun yang bisa tolong saudara, bisa tolong saya, sampai visi ilahi itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Beda kalau yang cerita yang benar-benar udah ngelihat Sungai Nilnya, saudara ya. Nanti satu waktu kita juga ke Sungai Nil nyampe ya. Amin, saudara ya. Artinya saudara lihat tadi ada sungai, ada keranjang, ada Iping, ada semak-semak, ada Miriam, ada putri Firaun. Tuhan pakai itu semua untuk menjaga rencananya, untuk menjaga rancangannya, yaitu Musa, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Keren banget Tuhan kita. Nggak ada yang kebetulan saudara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35, firman Tuhan katakan begini, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara lihat cerita ini, gak ada yang kebetulan. Seorang imam, seorang yang di dalam Tuhan, seorang pemimpin agama, dia lihat orang yang dirampok, dia malah jalan minggir. Mungkin dia takut atau mungkin dia terburu-buru, ada ibadah selanjutnya, saya gak tahu. Ada seorang Lewi, worship leader atau singer atau mungkin pemain musik, dia lihat lagi, aduh gak bisa, ini jadwal latihan, udah mepet, dia jalan lagi dari pinggir. Tetapi firman Tuhan katakan ada seorang Samaria. Seorang Samaria itu bicara orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan waktu dia lihat kejadian ini, dia bukan cuma menolong loh. Ya, tetapi dia guyurin anggur, minyak, dia angkat ke keledainya, dia bawa ke penginapan, diurusin sampai sembuh, saudara. Saudara, kalau saudara baca, saudara, firman Tuhan, saudara, di dalam firman Tuhan itu di sini dikatakan begini, saudara, Tuhan ngomong begini, tuayan banyak, tapi pengerja sedikit. Waktu saya renungan firman Tuhan ini tadi pagi khususnya, saya tuh seperti ketusuk loh saudara. Kata Tuhan, lihat sekelilingmu, tidak ada yang kebetulan. Kalau kamu ketemu dia hari ini,
Tidak ada yang kebetulan. Kalau kamu punya temen modelnya kayak gitu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita punya orang tua modelnya kayak gitu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita punya anak modelnya kayak begitu. Firman Tuhan katakan apa? Tuayan banyak, tetapi pengerja sedikit. Saudara, belas kasihan itu bicara sifat Allah. Lihat, justru orang Samaria ini yang tergerak oleh belas kasihan, saudara. Sehingga itu yang membuat dia bukan cuma berjalan extra mile. Extra mile itu bicara berjalan ekstra 1 mile. Tetapi belas kasihan membuat seseorang itu berjalan extra huge miles. Berjalan lebih banyak karena apa? Belas kasihan. Karena kasihan. Saudara, saya percaya bahwa belas kasihan itu adalah sifatnya Allah. Kalau kita baca di Matius 9 ayat 35 sampai 37, Yesus tuh berbelas kasihan kepada orang banyak. Tapi itu di situ dia katakan tuayan banyak, tetapi pengerja sedikit. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Siapa yang kita temui, siapa yang ada bersama dengan kita, siapa yang kita kenal, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Tadi pagi Tuhan ngomong sama saya, jangan keraskan hatimu. Tuhan ada di dalam hati kita. Dan Tuhan itu penuh belas kasihan kepada setiap kita, saudara. Dan dia Tuhan yang mau lewat setiap kita, setiap orang itu bisa mengalami kasih Tuhan. Lewat setiap kita, setiap orang itu bisa mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Bilang sekali lagi kiri kanannya, bukan kebetulan. Amin. Naikkan pujian ini. Goodness of God. You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, oh, you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara, saya ingat beberapa minggu yang lalu saya lagi antar Mami cuci darah. Mami lagi dipasang alatnya untuk cuci darah. Tiba-tiba persis di sebelah tempat tidur Mami ada opa tua gitu ya, lagi tertunduk aja. Ternyata nggak bisa dipakai ya, ini yang ditaruh di sini untuk cuci darah. Dan opa ini harus dilarikan segera ke UGD atau ke ICU. Itu tiba-tiba hati saya tuh tergerak, nggak tahan, saudara ya. Nggak tahan untuk samperin opa ini dan berdoa bersama dengan dia. Saudara, saya belajar untuk taat. Sekalipun saya nggak kenal, saya bilang, opa boleh nggak saya doa buat opa? Dia tanya, boleh. Saya mulai berdoa sama-sama dengan dia dan saya nggak tahan, saudara, saya nangis. Padahal kenal enggak, baru ketemu di situ. Tapi ini kok hati rasanya, aduh, ada belas kasihan Tuhan dan saya nangis, saudara. Sesudah selesai dia liatin saya, dia tanya begini, kamu siapa? Saya Ola, opa. Kamu pendeta? Iya, opa, saya bilang gitu. Terima kasih, dia katakan. Lalu gak lama kemudian opa ini dibawa, dilarikan. Saya gak cerita sama Mami. Berapa hari kemudian, saya lihat di PA status kepala suster yang di tempat cuci darah, opa ini meninggal. Saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih ya.
Saya masih dapat satu kesempatan doa sama-sama dia. Dan saya percaya dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami jamahan Tuhan. Saya percaya dia pun pulang dengan tenang. Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Amin. Saudara, gak ada yang kebetulan. Tadi pagi waktu saya siap-siap mau berangkat, tiba-tiba saya ditaruhkan Tuhan. Saya punya 2 kado yang belum dibuka waktu saya birthday. Tiba-tiba Roh Kudus taruhkan saya. Bawa ini 2. Nanti kasih ke Oma Sisil sama Oma Marlin. Saya taat aja. Tadi waktu saya kasih ke Oma Sisil sama Oma Marlin, mereka bilang sama saya, aduh Bu Ola, puji Tuhan. Tuhan ingat kita ya. Kita baru mulai ikut doa lagi di belakang. Doa sama-sama lagi. Kita baru mulai doa. Tuhan udah kasih kado lewat Ibu Ola. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Waktu hatimu tergerak oleh belas kasihan, jangan keraskan hatimu. Dia Tuhan yang mau menunjukkan kasih-Nya. Dia Tuhan yang mau menunjukkan belas kasihan-Nya kepada setiap orang yang kita temui. Dia mau bekerja, dia mau berkata-kata, dia mau bergerak lewat setiap kita. Amin saudara, melangkah aja. Waktu hatimu tergerak, melangkah aja. Izinkan Tuhan menjadikan kita alatnya untuk menyalurkan kasih-Nya, untuk menyalurkan kuasa-Nya kepada setiap orang yang kita ketemui. Gak ada yang kebetulan saudara di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan, Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, setiap kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, selalu ada mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat terjadi. Amin saudara, karena He is our merciful God. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap kita. Tidak pernah berhenti saudara, belas kasihannya buat setiap kita. Firman Tuhan katakan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Di Markus 8 ayat 2 firman Tuhan katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Semua berkata begini, gak ada roti, gak cukup roti. Mau beli roti di mana? Ada duit juga gak bisa beli roti. Hari udah mulai gelap, gak bisa. Cuma ada satu anak kecil yang datang kepada murid Yesus. Dia bilang begini, ini ada 5 roti, 2 ikan. Saudara, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya senang banget nih saudara. Namanya anak kecil ya saudara ya. Saya ingat anak saya Kia, mana Kia? Kia suka bilang, mama jangan pakai aku buat kesaksian. Ya masa mau pinjam anak orang dek, ya anak sendiri ya. Saya pernah satu waktu dia ikut ke acara ulang tahun teman saya, anaknya ulang tahun, itu panggil tukang sulap zaman dulu. Kan tukang sulap tuh ada lemarinya segini ya. Gak lama kemudian saya lagi lihat anak saya lagi dimarah-marahin sama tukang sulap. Waduh, namanya anak dimarah-marahin saudara, gak terima saudara ya. Saya bilang, kenapa pak? Ini anak ibu? Iya anak saya pak. Kenapa? Kenapa bapak marah-marah sama anak saya? Bu tolong dong bu, anaknya dipegangin. Emang kenapa? Ternyata Kia masuk ke dalam lemari tukang sulap. Dia lagi keluarin burung, dia lagi keluarin kelinci, dia lagi keluarin pita. Semuanya diacak-acak dikeluarin dia. Dia bilang begini, tukang sulapnya bilang begini, tolong bu anaknya dipegangin, bakul nasi saya diacak-acak bu sama anak ibu, tolong pegangin. Saudara, di situ waktu saya baca cerita ini saya keinget gini saudara, namanya anak kecil kalau bahasa Belanda tuh nieuwsgierig, pengen tahu aja gitu ya. Saya percaya anak kecil ini waktu maminya ajak, ya, yuk kita lihat yuk ada orang bisa nyembuhin orang sakit, yang lumpuh jalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara gitu ya. Yuk ikut mami yuk, mungkin anak ini ikut. Mungkin karena begitu banyak orang, 5.000 orang laki-laki, anak kecil ini saudara mungkin kayak Kia. Deket-deket Tuhan Yesus, deket-deket murid-murid Yesus. Sehingga waktu Yesus bertanya begini, ada apa? Adakah roti padamu? Yang lain bilang gak ada, gak cukup, gak ada, gak cukup, gak ada, gak cukup. Semua bilang begitu, betul saudara? Karena mereka lihat gak cukup.
Tetapi anak kecil ini anak ini nggak pikir panjang. Saya percaya. Anak ini waktu dia dengar, nih jagoannya nih, orang yang sakti, dia minta roti, minta makanan. Dia langsung lari ke maminya. Saya percaya tidak ada orang yang tidak bawa bekal hari itu. Dia datang ke maminya dan dia bilang ini, Mama, mana bekal aku? Mana bekal aku? Semuanya. Mungkin cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dia bawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid Yesus. Dia bilang ini. Bukannya anak ini gak pandai berhitung. Firman Tuhan katakan saudara ya, jadilah seperti anak-anak. Ya, child-like, seperti anak-anak, bukan childish, bukan kekanak-kanakan saudara. Anak ini saudara, dia ambil seberapa adanya dia kasih ke murid Yesus bawa kepada Yesus. Dan Yesus bersyukur. Dan kita tahu ceritanya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kenapa laki-laki? Mungkin karena laki-laki yang makannya banyak gitu ya. Jadi itu saudara, saya percaya saudara, tidak ada yang kebetulan. Lihat, waktu mereka ngalamin kekurangan, cuma anak kecil ini yang bisa melihat dan taat apa kata Tuhan. Dia bawa seadanya. Yesus bilang, apa yang ada padamu? Dia bawa. Tidak ada yang kebetulan. Dan kita lihat mujizat yang terjadi. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih 12 bakul. Amin saudara. Yesaya 48 ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak akan pernah berhenti. Saudara boleh mengalami yang gak enak. Saudara boleh di masa yang lagi susah. Saudara boleh ada di masa yang lagi sedang gak baik saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, perhatikan firman Tuhan. Buka telinga kita. Tuhan selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan itu selalu baik saudara. Dan selalu baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponinya seperti anak kecil tadi saudara. Keadaan kita saudara. Itu yang membuat hasilnya berbeda. Penting untuk kita meresponi dengan benar. Saya percaya setiap kita bisa meresponi dengan benar. Waktu kita tahu Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu adalah rancangan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan. Sehingga apapun yang terjadi saudara dan saya bisa tetap tenang. Amin. Saudara bisa berkata kalau dulu Tuhan tolong. Sekarang juga Tuhan tolong. Kalau kita ngelihat cerita Daud. Seolah-olah Daud kesian ya. Daud gak masuk hitungan. Tetapi kalau kita balik baca seluruhnya, tidak ada yang kebetulan. Daud sudah biasa melawan beruang sendirian, melawan singa sendirian saudara. Waktu dia ketemu sama yang namanya Goliat, dia gak takut. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Amin saudara. Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Saudara, kalau hari ini engkau melihat belum sesuai dengan pengharapanmu, bilang kiri kanannya, jangan cepat-cepat kecewa. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Yuk kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya minta kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin saudara. Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tidak ada yang kebetulan, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan
Saudara, saya punya satu cerita. Nggak kebetulan mami sama papi tinggal sama saya sekarang. Semenjak pandemi mereka tinggal sama saya. Satu waktu saudara, mami harus pasang alat, saudara ya. Dan ternyata diurus BPJS-nya dan segala macam, saudara. Masih harus keluar uang, saudara, cukup banyak, saudara. Sedangkan saat itu saya ingat uang di rekening saya tinggal 30.000, saudara ya. Saudara, buat saya bisa ngomong sama Pak Iwan. Buat saya bisa ngomong sama anak saya, pinjemin mama dong, atau mama minta dong. Tapi saya bilang begini di dalam hidup saya, Tuhan, saya gak kepengen cuma khotbah, saya kepengen ngeliat. Saya pengen ngalamin yang namanya kemuliaan Tuhan. Waktu itu saya belum tahu, saudara, saya ingat hari Senin, ada seorang teman kita undang saya untuk berdoa untuk kantor yang baru. Selesai berdoa karena teman ya saudara, saya juga gak mengharapkan PK atau apapun saudara. Lewat begitu saja udah lewat. Dan hari itu saya ingat waktu hari Jumat, mami udah harus masuk rumah sakit untuk pasang. Karena udah gak bisa dipertahankan lagi, mami harus cuci darah saudara. Sementara itu uang saya tinggal 30.000, ini otak muter gak? Muter. Pinjem kemana, mesti gimana, apa gimana, atau bilang sama Pak Iwan atau ngomong sama anak saya atau gimana. Ini muter saudara. Tapi ini kok kayaknya di dalam sini bilang gini, enggak, jangan gitu ya. Sembari saya jalan pagi, saya suka banget saudara jalan pagi itu sembari merenung, sembari memuji Tuhan, sembari dengar firman Tuhan saudara. Saudara, saya bilang Tuhan enggak, aku percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, buat Tuhan enggak ada yang mustahil. Saya percaya enggak kebetulan orang tua saya sekarang tinggal sama saya. Itu yang saya doakan. Saudara, tiba-tiba saudara, itu ada WA masuk, screenshot bahwa uang sudah ditransfer. Orangnya bilang begini, Bu Ola, terima kasih ya buat pelayanan hari Senin kemarin, itu hari Jumat saudara. Hari Senin kemarin, ini ada berkat sedikit buat Bu Ola. Waktu saya lihat saudara angkanya persis yang ibu saya perlukan. Saudara, saya mau bilang begini, nothing is coincidence, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sanggup pakai beban kehidupanmu. Tuhan sanggup pakai masalah di dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup pakai persoalan di dalam kehidupan setiap kita untuk menyatakan kemuliaannya saudara. Amin saudara. Tuhan tuh gak pernah jahat. Tuhan itu selalu baik. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Dunia boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Tetapi Tuhan kita, Allah kita selalu sanggup memutarbalikannya, bahkan memakai hal itu saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pengharapanmu hari ini, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin saudara, tidak ada yang kebetulan. Percayalah, Dia Tuhan yang setia. Dia Bapa yang baik buat setiap kita. Amin. Kutuk aja Dia sanggup ubah jadi berkat. Apalagi masalah di dalam kehidupan kita. Buat Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, yuk kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil
kenapa dapat suami modelnya kayak Pak Iwan. Padahal udah doa puasa. Mungkin suami saya juga bilang gitu, kenapa gue dapet bini modelnya kayak Ola. Bukan yang nurut, yang alim-alim, yang baik-baik, yang manis-manis. Tapi kalau kami berdua lihat ke belakang, gak ada yang kebetulan. Saya ada sekarang. Kami berdua ada sekarang. Tanpa kami sadari. Itu adalah rancangan tangan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Saudara, ini yang saya ditaruhkan Tuhan tadi pagi. Bersyukur buat orang tuamu. Bersyukur buat anak-anakmu. Bersyukur buat suami dan istri. Bersyukur buat tempat di mana engkau bekerja. Bersyukur buat tempat di mana engkau melayani. Tidak ada yang kebetulan. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasa. Tapi ada satu pujian yang berkata, sedang merendah. Pujian yang berkata, Tuhanku tak. Sorry saudara, tiba-tiba racun pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tiba-tiba diingatin ini, yuk nyanyikan pujian ini. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Yuk sama-sama katakan, yes. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Buat kasih setiamu Tuhan, buat belas kasihanmu di dalam hidup kami. Benar Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Engkau Tuhan yang baik buat kami, yang tidak pernah merancangkan yang jahat, kecelakaan di dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa
Biarlah setiap pribadi yang datang pada hari ini tidak ada yang kebetulan. Kiranya belas kasihan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Sehingga mata mereka bisa melihat, telinga mereka bisa mendengar apa yang Tuhan sedang rancangkan, apa yang Tuhan sedang renda di dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang kebetulan, setiap pribadi yang ada di dalam kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan Engkau selalu sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Itu semua kebaikan Tuhan buat setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita memasuki tahun keempat GBIWO. Saya percaya bahwa berapapun jemaat yang hadir, Tuhan selalu menyertai gereja kami. Tadi pagi saya di situ, saya doa, saya bilang, Tuhan ini gimana sih sebetulnya gereja kita mau dibawa kemana? Saya jujur, saya sebagai gembala di sini, kadang-kadang saya merasakan, aduh, kok jemaat sih nggak bisa tambah banyak gitu ya. Tapi tadi Tuhan bilang gini, satu hal yang membuat saya kuat gitu. Saya hadir di tengah-tengah kalian. Dia bilang, kesetiaan kalian saya selalu memperhitungkan. Jadi saya terima kasih untuk semua pekerja, juga jemaat. Dan saya percaya bukan satu kebetulan Ola bilang bahwa kita ada di sini. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kalian di ibadah ini. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini. Kalau Engkau telah mengundang kita semua untuk mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, ucapan syukur yang tahun keempat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau telah memilih kami sebagai pekerja-pekerjamu. Terima kasih kalau Engkau telah memperhitungkan kesetiaan kami untuk melayani Engkau. Dan kami mengalami semua hal yang baik selama ini Tuhan. Apapun yang kami alami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin, menuntun setiap langkah hidup ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk Ola. Setelah sharing firman, Kau berkati Ola terus, Kau pakai sesuai dengan rencanamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini, kami akan minum dengan cara yang baik dan benar, dengan penuh iman percaya kami Tuhan. Ketika kami meminum dan memakannya, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan di dalamnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu diserahkan dia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang telah kita terima, dan kami percaya kita telah meminum dan menerima tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan kehidupan ini ke tangan-Mu. Kami telah menerima semuanya yang baik. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang butuh jawaban Kau berikan jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini, atas berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Hamba serahkan semuanya kehidupan ini ke tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap langkah hidup mereka. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkat melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Bapak Ibu sebelumnya sudah punya amplop persembahan. Bagi yang belum memiliki amplop persembahan, nanti Asher di belakang akan membagikan amplop persembahan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita kembali tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus Bapa. Kami menerima Tuhan dengan penuh sukacita dan berkat daripada-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan lipat kali gandakan Tuhan setiap berkat daripada Tuhan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita dan karena Engkau Allah sumber berkat kami yang siap menerima berkat Tuhan dan memberikan persembahan dengan sukacita bersama-sama. Katakan amin. Selamat memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, kau memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Kita akan sama-sama melihat beberapa pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 27 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sisi Nugraha. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Good
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan dilayani konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI Wow dengan Ibu Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau panggil Pak Iwan, Gembala GBI Wow, untuk maju ke depan yang ulang tahun kemarin tanggal 18 November, benar ya? Iya, puji Tuhan. Haleluya. Nanti yang doa Pak Robert ya. Juga nanti buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November, maju juga ke depan. Nanti didoain juga. Yuk, jangan malu. Yang berulang tahun di bulan November, Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan. Umur panjang di tangan, mereka berdiri semuanya saudara. Berdiri sama-sama. Sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan yang ulang tahun di bulan November, maju ke depan. Kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Silakan Pak Robert. Ada Denny. Oke, masih ada yang berulang tahun di bulan November, bisa maju ke depan, kita akan berdoa. Mari kita arahkan tangan kita akan berdoa melepaskan berkat buat saudara-saudara seiman kita. Kami bersyukur buat segala kebaikan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus menyertai, bahkan memegang setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai, memelihara, memberkati kehidupan dari teman-teman seiman kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan buat Pak Iwan, Kodeni, Ariel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas mereka ya Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Bahkan studi Ariel Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang terus menyertai, melindungi mereka ya Tuhan. Mazmur 91 tergenapi atas mereka Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Maka mereka akan melihat Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami melepaskan berkat buat Pak Iwan Tuhan, buat Kodeni Tuhan, buat Ariel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga Tuhan, kami bersyukur buat GBI Wow ya Tuhan. 4 tahun Tuhan sudah pelihara. Tuhan sudah sertai gereja ini. Biarlah dari gereja ini kabar baik yang disampaikan ya Tuhan. Dari gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Dari gereja ini banyak orang-orang dimuridkan ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Karena dari tempat ini Injil kabar baik akan disampaikan ya Tuhan. Mereka akan melihat betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi berkat, menjadi terang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat manajemen Kuningan City ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Seluruh manajemen Kuningan City Tuhan. Khususnya buat Pak Christopher Tuhan. Bersama Ibu Cencen ya Tuhan. Kau sertai mereka, kau pakai mereka. Jadi alatmu ya Tuhan. Kami memberkati Kuningan City di dalam nama Tuhan Yesus. Semua karyawan yang ada di Kuningan City Tuhan. Engkau memberkati semua tenants yang ada di Kuningan City Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk lilin 1, 2, 3 udah mati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sukacita yang meriah, puji nama Tuhan. Kami mengundang buat Pak Robert juga sama Bu Celin bisa maju. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, kasih, anugerah yang Kau telah nyatakan kepada kami ya Tuhan. Kau telah limpahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau telah tambahkan usia setahun untuk gereja kami GBI Wow ya Tuhan. Sehingga gereja kami telah berusia 4 tahun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau telah mempunyai rencana yang indah bagi GBI Wow Tuhan. Kiranya Engkau mau bukakan pelayanan untuk GBI Wow ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami doakan juga untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama 4 wakilnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Biar apa yang dikerjakan oleh Pak Niko semua seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak juga untuk Rayon CK9 Pak Sony Waplau Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau mau campur tangan untuk semua pelayanannya dan juga untuk pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk juga GBI Wow untuk pemimpin kami Pak Iwan Wijaya beserta Bu Ola Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau mau berkati biar pelayanannya semakin luas ya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat pewahyuan kepada Pak Iwan dan Bu Ola ya Tuhan. Biar gereja GBI Wow ini menjadi semakin besar, biar semakin banyak yang berada di GBI Wow Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, kami berada di GBI Wow bukan kebetulan Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami ya Tuhan. Engkau akan campur tangan untuk segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bu Ola Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami sangat diberkati karena semua tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin iman kami semakin bertumbuh dan selalu berharap dan bersandar kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Juga kami doakan untuk pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, biar apa yang dikerjakan oleh presiden kami selalu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar berikanlah roh takut akan Tuhan, biar selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tak lupa kami doakan untuk jemaat kami yang hadir di saat ini, dan baik yang belum sempat hadir kami doakan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan semua kami yang ada ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi siang hari ini, kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.